sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rina Wasti dari kelas S6B dengan NPM 20221411009191. Di sini saya akan menjelaskan mengenai guru menerapkan pembelajaran dengan menghubungkan media dengan metode pembelajaran dalam mengajar. Ya, pembelajaran IPS tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk cara berpikir kritis, logis, dan kontekstual terhadap fenomena sosial, ekonomi, dan geografis di sekitar kita. Namun, Ibu akan menyadari bahwa pendekatan konvensional seperti ceramah satu arah seringkali membuat kalian anak-anak pasif dan cepat bosan. Oleh karena itu, Ibu akan mencoba menggabungkan media digital dengan metode pembelajaran aktif agar kalian juga lebih mudah memahami dan mengaitkan materi yang Ibu akan sampaikan dengan kehidupan nyata kalian. Ya, dalam video ini saya akan berbagi praktik baik bagaimana saya menerapkan pembelajaran IPS dengan menggabungkan media pembelajaran dan metode aktif dalam proses belajar. Saya akan mengambil satu materi IPS, yaitu perdagangan antar pulau dan antar negara. Ya, materi yang Ibu pilih adalah perdagangan antar pulau dan antar negara. Materi ini penting karena berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, serta dapat dikaitkan dengan isu-isu aktual seperti ekspor, impor, distribusi barang, dan kerjasama antar wilayah. Dalam pembelajaran abad ke-21, Ibu bukan hanya sebagai penyampaian materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang harus mampu menciptakan pengalaman belajar yang aktif dan bermakna. Untuk itu, dibutuhkan kombinasi yang efektif antara media pembelajaran seperti video, gambar, dan peta interaktif. Seperti metode pembelajaran, Ibu akan memberikan kelompok simulasi dan presentasi. Tujuan Ibu itu adalah membuat kalian tidak hanya mengetahui, tetapi juga memahami proses perdagangan dan dampaknya secara nyata dan kontekstual. Ya, jadi perdagangan itu adalah kegiatan tukar-menukar barang dan jasa berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi di dalam konteks wilayah, perdagangan dibedakan menjadi dua, yaitu pertama ada perdagangan antar pulau atau domestik atau intern. Jadi perdagangan antar negara ekspor atau import internasional. Ya, contohnya perdagangan antar pulau adalah itu kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat dari suatu pulau ke pulau lain dalam satu negara, yaitu Indonesia contohnya. Dan contoh itu pertama ada pengiriman beras dari Pulau Jawa ke Kalimantan, yang kedua ada pengiriman ikan dari Sulawesi ke Jawa, dan yang ketiga ada pengiriman batu bara dari Kalimantan dan ke Sumatera. Tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia di daerah tersendiri, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat kerjasama antar daerah, dan mempermudah distribusi barang ke seluruh Indonesia. Dan ada juga beberapa faktor yang memengaruhi kegiatan perdagangan antar pulau maupun antar negara. Antara lain itu adanya perbedaan sumber daya alam, perbedaan kemampuan produksi, perbedaan budaya dan kebutuhan masyarakat, ketersediaan sarana transportasi dan komunikasi. Selanjutnya itu perjanjian antar negara wilayah atau antar negara. Dan selanjutnya itu ada dampak positif dan dampak negatif. Kalau dampak positifnya itu menambahkan penghasilan daerah dan negara, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan hubungan antara daerah dan antar negara. Dan kalau dampak negatifnya itu ketergantungan terhadap produk luar negeri, barang lokal kalah bersaing, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai lokal. Ya, pada awal pembelajaran, Ibu akan memutar video animasi
singkat tentang proses ekspor kopi dari Indonesia ke negara lain. Video yang akan Ibu memberikan gambar nyata kepada kalian tentang jalur perdagangan internasional. Setelah itu, Ibu akan menampilkan peta digital interaktif menggunakan Google Earth untuk menunjukkan rute perdagangan dari Pulau Jawa ke Kalimantan dan dari Indonesia ke Singapura. Jadi anak-anak, saya akan bagi menjadi beberapa kelompok kecil. Tiap kelompok dapat memberikan studi kasus perbedaan. Misalnya saya akan menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama itu membahas eksplor kelapa sawit ke India. Kelompok 2 akan membahas perdagangan antar pulau, misalnya berasal dari Sulawesi ke Jawa, seperti itu. Nah, untuk kelompok 3 akan membahas impor barang elektronik dari Tiongkok ke Indonesia. Jadi anak-anak, kalian bisa mencari informasi tambahan melalui handphone atau buku, lalu membuat peta jalur perdagangan dan mempresentasikannya hasil diskusi kalian. Di bumi yang kita tinggali ini tersebar banyak banget negara dengan potensinya masing-masing. Kita bisa lihat Amerika Serikat dengan lahan pertaniannya yang melimpah, atau negara Timur Tengah yang kaya akan minyak bumi. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, mulai dari letak geografis, sumber daya alam, kondisi ekonomi, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Faktor-faktor ini juga tidak hanya memberikan potensi, tapi juga kekurangan-kekurangan yang tentunya menjadi masalah bagi setiap negara. Lalu, gimana sih caranya agar masalah itu bisa ditanggulangi? Gimana caranya negara-negara yang lahan pertaniannya sempit bisa memenuhi kebutuhan pangannya? Atau negara-negara yang justru hasil pertaniannya melimpah bisa lebih memaksimalkan potensinya itu? Ya, jawabannya adalah ekspor dan impor. Dengan ekspor, kita bisa menjual produk-produk yang melimpah di suatu negara. Dan dengan impor, suatu negara bisa mendatangkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dari negara lain. Lebih jauh lagi, ekspor bisa membantu mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi untuk negara-negara industri seperti Amerika Serikat. Pada tahun 2012, Amerika Serikat diperkirakan memiliki 4,9 juta orang yang terlibat dalam produksi barang atau jasa yang dijual ke negara lain. Selain itu, bagi banyak negara berkembang, ekspor juga bertujuan untuk mendapatkan uang agar bisa membiayai impor produk yang tidak bisa mereka produksi sendiri. Lalu, bagaimana dengan impor? Impor juga sangat penting. Coba kita bayangkan bagaimana jika Indonesia tidak mengimpor komputer atau smartphone yang sedang kita gunakan untuk menonton video ini. Gak hanya untuk lingkup negara, impor juga sangat berperan bagi produsen yang memproduksi sebuah produk yang berkualitas. Kita lihat iPhone, ponsel pintar asal Amerika Serikat ini mendatangkan komponen-komponennya dari berbagai negara. Tapi karena membuat uang negara keluar, impor ini selalu dianggap buruk dibandingkan ekspor yang bisa mendatangkan uang. Namun sebenarnya tak jarang ekspor justru membutuhkan impor. Tekstil di Indonesia misalnya, industri sebesar 150 triliun rupiah ini menyumbang 1,11% PDB nasional pada 2017 dan merupakan salah satu dari 10 eksportir terbesar di dunia. Angka itu hanya akan terwujud jika industri melakukan impor katun, mesin, serta teknologi pendukung dari negara lain. Jadi, seperti itulah peranan ekspor dan impor bagi suatu negara. Terima kasih telah menonton video Kongruen. Ya, jadi setiap kelompok mendiskusikan manfaat, tantang, dan dampak perdagangan yang kalian pelajari, lalu membuat peta jalur perdagangan sederhana dan mempresentasikannya berdasarkan hasil yang di depan kelas nanti kalian buat. Ya, melalui pengalaman ini, saya menyimpulkan bahwa menggabungkan media pembelajaran yang relevan dengan metode
aktif seperti diskusi dan simulasi, jadi mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Untuk media yang menarik, mampu membangun konteks sementara. Metode yang tepat mampu mendorong juga partisipasi kalian dan keterlibatan kalian untuk mengikuti pembelajaran. Jadi saya harap praktik baik ini dapat menjadi inspirasi baik bagi rekan-rekan guru juga untuk terus berinovasi dalam pembelajaran, khususnya dalam mata pembelajaran IPS yang sangat kaya akan fenomena nyata. Jadi terima kasih juga untuk semua anak murid. Jika dari materi yang Ibu sampaikan ada yang kurang paham, bisa ditanyakan langsung dengan Ibu, bisa langsung datang ke ruangan Ibu juga. Dan untuk kelompok-kelompok yang belum maju, mungkin di minggu depan kita akan membahasnya lagi. Jadi untuk hari ini sekian dan terima kasih. Jika ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.